Ajar kami bersyukur Tuhan. Dalam segala keadaan, Engkau tetap Tuhan yang berdaulat. Kasih-Mu Engkau selesaikan di kayu salib. Engkau menebus setiap kami tanpa kecuali. Engkau mewartakan kabar baik bahwa di dalam Kristus Yesus ada pengharapan. Ada sesuatu yang tidak tergoncangkan. Ada kasih dan anugerah-Nya. Ada pertolongan yang tepat pada waktunya. Ada sesuatu bahkan ketika kami tidak mampu melihatnya. Ketika kami menghadapi jalan buntu sekalipun, ketika kami tidak ada harapan, kami tahu harapan di dalam Kristus Yesus tidak pernah sia-sia. Engkau rela mengorbankan anak-Mu laki-laki satu-satunya yang Kau kasih bagi kami. Itu lebih dari cukup Tuhan. Ajar dalam situasi yang tidak menentu, kami tetap bersyukur karena kami memegang sesuatu yang pasti. Dan bukan hanya yang pasti, tetapi tidak tergoncangkan. Terima kasih Tuhan. Izinkan dari hati kami, dari bibir dan mulut kami, mengeluarkan ucapan syukur atas apapun yang Engkau izinkan terjadi. Kami tetap melihat kebaikan-Mu, kami tetap bersyukur, kami tetap melihat tangan-Mu yang kokoh berada di belakang kami. Hati-Mu yang penuh belas kasihan itu mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah bagi kami dengan seluas-luasnya. Sampaikan kebenaran itu bagi kami. Dan kiranya kebenaran-Mu itulah yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama beri syukur. Ucapan terima kasih yang terbaik kepada Tuhan, sebab kasih-Nya begitu baik. Terima kasih tim profetik yang sudah memberikan pujian, dan bukan hanya pujian tetapi ungkapan syukur dari hati yang terdalam, yang mengatakan bahwa sungguh Tuhan sangat baik. Nah Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di bulan Juni ini kita bersyukur bahwa kita semua masih dalam keadaan yang kuat dan sehat. Kita masih dalam keadaan terus memandang kepada Kristus yang tidak tergoncangkan. Kita tahu hari-hari ini ada banyak pertanyaan, ada banyak persoalan mengenai COVID, dan bukan hanya sebagai penyakit, tetapi dampak ekonomi, persoalan-persoalan yang muncul yang membuat semua orang mengalami kecemasan dan ketakutan. Ada banyak pendapat yang mengatakan bahwa COVID ini berasal dari Tuhan. Ada yang mengatakan bukan, dari manusia. Ada yang mengatakan dari setan. Tetapi saya mengatakan dengan sungguh-sungguh, mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa tidak mungkin Tuhan merancangkan sesuatu yang jahat bagi umatnya. Tidak mungkin. Seluruh Alkitab, bahkan seluruh firman Tuhan yang saya pelajari, Tuhan adalah Tuhan yang baik. Kasih-Nya tidak berkesudahan. Di dalam diri-Nya tidak ada kejahatan. Semua yang baik. Tuhan yang baik tidak mungkin. Bukan hanya memberikan atau menciptakan, tetapi membuat COVID. Karena itu tidak mungkin Tuhan melakukan itu. Dia adalah Tuhan yang penuh kasih. Nah hari ini kita belajar bersama-sama lebih mengenal kehendak dan rencana Tuhan. Lebih bisa melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Terus jika bukan Tuhan, siapa yang menciptakan? Mungkin ada yang berpikir setan, iblis. Tapi saya mengatakan bahwa di dalam pelajaran, di dalam apa yang pelajari, apa yang saya yakini, bahwa tidak mungkin setan menciptakan makhluk hidup. Setan adalah pembohong, Alkitab bilang pencuri dan pembinasa, menciptakan sesuatu yang mirip, menghancurkan,
Tetapi dia tidak sanggup menciptakan kehidupan. Karena itu COVID tidak mungkin diciptakan oleh setan. Jika Tuhan bukan, jika setan bukan, terus siapa? Mungkin ada yang bertanya, ada yang berpikir itu manusia, ahli biologi, rekayasa genetika. Tapi saya juga tegaskan dengan prinsip kebenaran Alkitab bahwa tidak ada manusia yang bisa menciptakan makhluk hidup atau setengah hidup sekalipun. Karena apa yang bisa menciptakan kehidupan hanyalah yang berasal dari Bapa dan Yesus. Alkitab seperti itu dengan tegas. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali kepada ini, kebenaran firman Tuhan bahwa manusia tidak mungkin. Mungkin manusia bisa membuat artificial intelligence, membuat kehebatan-kehebatan buatan yang sangat luar biasa, teknologi yang sampai ke bulan, tetapi membuat makhluk hidup tidak mungkin. Karena itu, jika manusia bukan, jika iblis bukan, jika Tuhan bukan, tentu semua kita cenderung percaya bahwa inilah yang disebut dengan rekayasa atau yang disebut dengan mutasi genetika, mutan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menciptakan kehidupan pada hari ke-6, sesungguhnya semuanya baik. Tetapi karena dosa, sehingga ketidakseimbangan alam, ada mutan, sehingga terjadilah, misalnya binatang-binatang dulu nggak saling memakan, semuanya baik, kini akhirnya jadi saling memakan. Kalau kita lihat di dalam kerajaan 1000 tahun, makanya semuanya akan rukun, dikembalikan kepada awalnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu, karena itu mari kita sama-sama di dalam situasi seperti ini tidak kehilangan iman, tidak kehilangan pegangan. Ada banyak yang mengatakan ini nanti ditemukan vaksin yang membuat sesemua orang disuntik vaksin dan ditanam RFID, radio frequency identification, yang membuat orang ditanam seperti chip 666. Saya katakan itu tidak sesuai dengan prinsip firman Tuhan, karena teknologi RFID itu sudah sangat kuno, sehingga melalui fingerprint, retina, ataupun bahkan pengenalan tubuh itu dengan mudah kalau untuk mengidentifikasi seseorang. Sehingga KTP yang kita buat yang itu cukup dengan retina. Karena itu antikris seperti yang dimaksud itu tentu tidak seperti itu. Dan kita harus kembali kepada prinsip. Jangan terombang-ambingkan kepada kebenaran. Jangan ke kanan dan ke kiri. Tapi lurus kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang memerdekakan kita. Mungkin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ada yang bertanya. Bahwa bukankah semua yang Tuhan rencanakan itu baik? Semuanya adalah keindahan. Tapi kenapa sahabat-sahabat kita kehilangan orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang benar, orang-orang yang mencintai Tuhan. Mereka kemudian mengutip di dalam kitab Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, Bapak Ibu, saya mau menegaskan sekali lagi, Roma 8 ayat 28 adalah tidak boleh dibaca berhenti sampai 28, kita teruskan yang ke-29, disinilah intinya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anak-anaknya, supaya ia, anaknya, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ditentukan, dipilih, ditentukan dari semula untuk serupa dengan gambaran. Kalau kita baca di dalam Kejadian 1, ayat 26-27, ketika Tuhan menciptakan manusia, di dalam Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya kita berkuasa atas ikan, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata merayap di bumi. Jadi ayat 26 dikatakan apa? Baiklah kita, pribadi Allah yang terdiri dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus sepakat menjadikan manusia, menjadikan kita menurut gambar dan rupa kita. Jadi gambar itu image. Image itu adalah seperti fotokopi, sehingga bentuk kita itu mirip.
Seorang bapak mirip anaknya itu image. Tetapi ya serupa, itu di dalam bahasa Inggris. Likeness, yang berbicara karakter, berbicara kebiasaan. Maka ada istilah bapak atau anak tidak jauh dari orang tuanya. Karena setiap hari melihat gaya bapaknya, setiap hari mendengar dan melihat, maka makin lama makin mirip. Caranya bicara, caranya menyampaikan pendapat, gerakan tangannya, bentuk tubuhnya, genetika berbicara image, tetapi keserupaan berbicara karakter dan tindakan. Karena itu ayat 27 ditulis dengan sangat jelas. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Padahal ayat 26 jelas ditulis gambar dan rupa. Tapi 27 gambarnya. Hanya gambarnya, perhatikan baik-baik. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali kepada kitab Roma 8 ayat 29. Kita kembali prinsip ini, yaitu apa? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semua ditentukannya dari semulanya 2 kali, untuk menjadi serupa dengan gambaran. Jadi bukan hanya fisiknya, bukan hanya image-nya, tapi likeness-nya. Lama-lama kita serupa. Karena itu Yesus dikatakan teladan kita, bahkan dia ditulis di sini supaya ia, anaknya, itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita punya destiny, tujuan. Agar apa? Kejadian 1:26, kita semua berkuasa, tapi bukan hanya itu, diciptakan segambar dan serupa. Segambar itu otomatis karena image, likeness itu proses. Kita belajar bersama-sama memahami bahwa kita makin lama serupa dengan gambaran. Artinya apa? Karakter kita makin lama makin serupa, dan itulah tujuan. Sehingga apapun yang terjadi di dalam masa pandemi COVID-19 ini, maka kita harus belajar, kita terus bertumbuh, makin lama makin serupa dengan Kristus. Nah, di dalam ayat 29 dikatakan, dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Perhatikan ayat ini sungguh luar biasa. Karena apa? Mereka yang ditentukan dari semula. Artinya kita semua yang hari ini percaya bahwa kita diciptakan segambar dan kita bertumbuh makin lama serupa Kristus, itu sudah sejak awal ditentukan. Kitab Yeremia menulis dengan sangat jelas, sejak dari kandungan ibumu engkau ditenun. Kita semua orang-orang percaya ditentukan. Saya ulangi, kita ditentukan. Ya, mungkin ada yang berpikir, kok bisa gitu? Ya, kasih Allah lah yang membuat kita ditentukan. Sejak dari kandungan ibumu, dengar baik-baik, engkau sudah ditentukan. Jangan kau khawatir. Ini bukan pekerjaan manusia, tapi pekerjaan Tuhan. Mengikut Tuhan itu begitu sederhana. Kenapa? Bukan kita yang mencari, tapi Tuhanlah yang menemukan kita. Saya mengenal Tuhan bukan karena saya mencari, tapi begitu sederhana. Saya membutuhkan keselamatan itu dan Tuhan menemukan saya. Banyak orang berusaha melakukan banyak hal, tapi dengar baik-baik. Prinsip firman Tuhan, bukan kita yang menemukan jalan keselamatan, mengupayakan melakukan segala hal supaya berkenan. Ayat ini dengan tegas mengatakan, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, mereka ditentukan dari semula. Nah Bapak Ibu, perhatikan, kalau engkau ditentukan, engkau tidak usah khawatir. Karena bukan hanya ditentukan, kalimat berikutnya mengatakan seperti ini, Bapak Ibu, ini akan melegakan Bapak Ibu. Mereka juga dipanggilnya. Saya suka nyanyi lagu-lagu lama di dalam masa COVID ini. Mungkin suara saya enggak menarik, tapi paling enggak bagi diri saya menarik. Saya ingat lagunya bilang gini, dengar dia panggil nama saya.
Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Terus kemudian dijawab, saya jawab, ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Nah Bapak Ibu, kita dipilih, kita dipanggilnya. Dan kita apa? Mau enggak? Ya atau tidak? Yeremia dipanggil, kemudian diutus siapa yang mau pergi. Nah panggilan ini berlaku dimanapun. Bapak Ibu kapanpun mendengar suara saya ini. Atau di YouTube, bahkan ketika Bapak Ibu sendiri dengar. Berhentilah dari segala kesibukan dengan dengar suara Tuhan berbicara. Engkau dipilih dan dipanggilnya. Engkau bukan lahir karena eksiden, kecelakaan, apapun karena tidak sengaja. Tetapi Tuhan sejak dari mulanya mengasihi engkau. Engkau dicintai. Sekalipun dalam situasi pandemik seperti ini, Tuhan tidak pernah salah memilih dan memanggil. Engkau dicintai, engkau sungguh dicintai oleh yang maha besar, yang menciptakan langit dan bumi. Berhenti mencoba berkenan, berhenti kelihatan keren supaya dipilih. No, engkau dipilih, engkau tentukan sejak semula. Dan ini lebih dahsyat lagi di dalam kalimat berikutnya dikatakan apa? Mereka itu juga, saya ulangi, mereka itu juga dibenarkannya. Jadi Bapak Ibu yang membenarkan kita adalah Tuhan. Kita tidak mungkin jadi orang benar. Kematian Yesus di kayu salib yang berkata, sudah selesai, kita dibenarkan. Iman Kristen berbicara apa? Diselamatkan oleh iman. Diselamatkan oleh percaya. Percaya engkau dipilih. Percaya engkau dipanggil. Bahkan percaya engkau dibenarkan. Hari ini di tengah situasi pandemik, saya mengingatkan. Bahkan mungkin ketika semua ini berlalu, Bapak Ibu sudah kembali ke normal atau normal yang baru. Ataupun apapun istilahnya, dengar. Engkau hanya bisa benar kalau dibenarkan. Saya ulangi, engkau hanya bisa benar kalau dibenarkan. Banyak orang berusaha melakukan apa saja supaya dia berkenan. Banyak orang melakukan apa saja dan itu yang menghancurkan hidupnya. Ada banyak orang bertanya pada saya, Pak, kenapa Bapak diberkati, kenapa Bapak mengalami banyak hal. Saya bilang enggak semua yang saya alami itu kelihatannya baik. Ada yang menurut manusia menyedihkan ketika kami kehilangan orang yang dikasih. Tapi saya melihat tangan Tuhan yang berdaulat. Yang menunjukkan dia adalah Allah. Yang memiliki hidup setiap manusia. Baik ketika kita hidup, baik ketika kita bahagia, ketika kita susah. Tuhan tetap Tuhan yang berdaulat. Kenapa? Dia berdaulat dan dia bisa membenarkan kita. Sekalipun dosamu semirah kermisi, dengar baik-baik, Tuhan membenarkan engkau. Tuhan yang disalib dan berkata sudah selesai adalah memikul beban dosa seluruh umat manusia, termasuk dosa Bapak dan Ibu. Kalau hari ini engkau sedang berdosa, jangan mengasihi diri sendiri, jangan takut. Orang yang tidak ngerti kebenaran biasanya ketika datang firman lari. Karena itulah hukuman. Hukuman itu berbicara apa? Engkau lari dari terang. Ketika engkau diingatkan, engkau didatangi Tuhan dan kebenaran, engkau menyingkir. Itulah kegelapan. Tetapi kalau engkau mendatangi kebenaran, engkau tahu betapa besar kasih dan anugerahnya. Maka engkau adalah orang-orang yang berbahagia. Bapak Ibu bilang kiri kanan, berbahagia. Ya. Dimanapun engkau berada, surga hari ini melimpahkan kasih dan anugerahnya. Jangan fokus kepada persoalanmu, jangan fokus kepada hidupmu, fokuslah kepada anugerah, kepada kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan Bapak Ibu. Engkau
dicintai, engkau dikasihi. Yang ayat berikutnya, masih ayat yang sama, atau kalimat berikutnya, yang sangat luar biasa dikatakan, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Nah Bapak Ibu, di semuanya satu paket, engkau ditentukan, engkau dipilih, engkau dibenarkan, engkau dimuliakan. Daud menulis di dalam kitab Mazmur 8, siapakah manusia itu sehingga engkau menciptakan begitu luar biasa, berkuasa atas segala sesuatu. Daud mengulang Kejadian 1 ayat 26, berkuasa atas segala sesuatu. Tapi yang orang kurang perhatikan adalah engkau diciptakan, bahkan dalam bahasa Inggris dikatakan little lower than God. Begitu berkuasa, begitu dahsyat, kemuliaan menyertai kita. Orang beli mobil, Bapak Ibu, tidak mungkin beli mobil saja tanpa setir atau tanpa ban. Beli mobil baru pasti ada bannya, ada setirnya, itu satu paket. Ketika kita ditentukan, ketika kita dipilih, satu paket, kita dibenarkan. Dan kalimat berikutnya bilang, mereka yang dibenarkan, mereka juga dimuliakan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Engkau dipilih, ditentukan, dipilih. Kemudian engkau dibenarkan dan dimuliakan. Hidupmu mulia. Banyak orang nggak sadar, ini sesuatu yang sangat penting saya harus katakan berulang-ulang. Kalau sadar dirinya dimuliakan, sadar dirinya dibenarkan, engkau akan bergerak dengan cara yang berbeda. Saya orang yang dibenarkan, saya orang yang berkenan, saya orang yang ditebus. Beda dengan orang yang tidak menyadari ini, berusaha. Saya harus puasa, saya harus melakukan ini, saya doa, saya gini supaya berkenan. Makin lama, makin dia berusaha, makin dia capek dan letih. Yang muncul apa? Kalau dia berhasil hebat, maka dia menghakimi yang lain dan berkata, kamu gak seperti saya keren, kamu gak seperti saya bisa berdoa, saya membaca Alkitab puluhan kali, saya bisa doa puasa lebih lama, saya doa syafaat lebih banyak. Sehingga kesombongan dan menghakimi orang. Tetapi kalau sadar dia ditebus, dia kemudian mengucap syukur, dia bisa berpuasa, dia bisa apa itu Bapak Ibu, dia memuji Tuhan, dia membaca firman dengan gairah dan cinta dan ucapan syukur. Ketika semuanya dilakukan dan semuanya membuat dia bahagia, yang muncul adalah bersyukur. Tuhan, seandainya orang lain mengerti betapa kasih-Nya. Sehingga ketika dia melakukan banyak hal yang baik, yang muncul dalam dirinya bukan penghakiman, merasa dirinya hebat, enggak. Ini kasih karunia. Banyak orang salah dan berpikir, oh engkau karena mendapat kasih karunia, engkau seenaknya hidup diampuni. No. Saya enggak pernah melihat seperti itu. Orang yang mendapat pengampunan, orang yang diampuni dosanya, maka dia bersyukur, dia hidupnya bersyukur. Dia ingin orang lain mengalami itu. Dia ingin orang lain merasakan kasih Bapa yang begitu indah, yang menerima apa adanya. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau ke semua paham ini. Engkau dicintai, jangan berusaha untuk berkenan. Engkau tidak pernah berkenan. Usaha manusia itu seperti kain kotor. Tapi datanglah, terimalah kabar baik. Terimalah kematian Yesus di kayu salib yang menebus engkau. Itu yang membuat engkau mengerti bahwa engkau sudah dimuliakan, engkau sudah dibenarkan, engkau sudah dipilih dan ditentukan sejak awal. Nah, Bapak Ibu, ini penting sekali. Kenapa? Hidup kita ditentukan oleh pola pikir. Kesadaran kita diselamatkan. Itu berbeda sekali dengan orang yang berusaha diselamatkan. Saya bersyukur dan di situ ketika dia melihat orang lain yang belum bersyukur, dia tidak menghakimi, dia belum mengerti. Dia hanya berkata, berdoakan. Mari berhenti menghakimi. Mari berhenti menganggap dirimu hebat. Mari kita berbuat baik karena kita mengasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bolehkah sama-sama kita beri kemuliaan untuk Tuhan? Ya, sama-sama kita beri tepuk tangan. Ya, tepuk sebelah kanan kiri. Bapak Ibu katakan, engkau dicintai Tuhan. Yuk tersenyum, bangkit. Nggak usah takut persoalanmu. Ada Tuhan yang jauh lebih besar dari masalahmu.
Sudah berhenti waktunya datang kepada Tuhan dengan setumpuk persoalan, nangis-nangis. Tuhan tolonglah aku, persoalanku terlalu besar, masalahku terlalu besar, saya tidak sanggup, tapi berhenti. Ganti kalimat itu dengan, Tuhan aku bersyukur padamu. Katakan pada persoalannya persoalan, saya katakan aku akan mengalahkan engkau. Bukan aku yang hebat, tapi Tuhanku jauh lebih besar dari engkau. Jauh lebih besar dari persoalan-persoalan. Inilah yang mau saya sampaikan pesan inti dari kita menghadapi masa pandemi ini. Jangan pernah kehilangan iman. Jangan pernah meragukan Tuhan. Bahkan sekalipun maut itu menjemput kita, jangan pernah kehilangan imanmu. Banyak orang bertanya, Pak, kenapa? Apakah kita harus ngikutin aturan? Jaga jarak, pakai masker, kan Tuhan sanggup melindungi. Saya mau menegaskan Bapak, ini dua hal yang berbeda. Kalau Bapak Ibu naik pesawat, ilustrasinya, kita sudah berdoa, terus kemudian tidak usah pakai sabuk pengaman, Bapak Ibu boleh terbang nggak? Pasti disuruh turun. Ini aturan yang harus kita ikuti. Kita berdoa harus, Tuhan berkuasa iya, tapi Tuhan juga mengizinkan lewat sarana-sarana yang ada. Karena itu, ketika new normal datang, gereja, jemaat Tuhan, perhatikan baik-baik, menjadilah pelopor di dalam gaya hidup yang sehat. Bukan berdoa saja, bukan kita sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang luar biasa di dalam hubungan dengan Tuhan, tapi jadilah teladan. Engkau hendaklah memakai masker ketika engkau keluar. Sering cuci tangan dengan air mengalir 20 detik ya. Kemudian apa? Jaga jarak. Jaga jarak minimal 1,5 meter, ikuti itu aturan. Dan kapanpun ketika new normal ini dibuka, bukan karena kita berhasil mengatasi COVID-19, bukan. Tapi kita harus berdampingan dengan sesuatu yang tidak bisa kita kalahkan ini. Saya ulangi, kita berdampingan, karena itu kita harus jadi teladan di dalam hidup bersih, di dalam kita menjadi teladan bagi lingkungan sekitar kita, sehingga orang-orang bisa melihat ketaatan kita kepada hukum Tuhan, kepada kasih Tuhan, menerima kasih Tuhan, tetapi juga kepada hal-hal yang diatur oleh negara dan pemerintah kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa konsekuensi kita sebagai orang percaya yang harus dilakukan di dalam masa pandemik, mungkin akan masuki era hidup yang baru, bukan kita berubah tapi beradaptasi dengan sesuatu yang baru, bukan standarnya dilonggarkan, tetapi standarnya tetap tinggi, tapi kita beradaptasi dengan yang baru. Dua poin yang saya mau sharingkan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang pertama, mari kita belajar terus fokus mengenal kepada Tuhan. Mengenal yang asli, kebaikan dan kedaulatan Tuhan. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 dan 4 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukan. Yesus mempermuliakan dengan menyelesaikan sampai kayu salib. Mari kita mengenal ini. Bapak Ibu, tidak ada penebusan, tidak ada kasih karunia tanpa kayu salib. Tidak ada penebusan tanpa domba yang tidak bercacat bercela, yaitu Yesus Kristus, yang rela mati di kayu salib. Pada saat itu orang mengira dia dihukum. Bahkan Yesaya 53 menulis, kenatulah, padahal seluruh beban dosa seluruh dunia kita yang menanggunginya. Orang-orang tidak mengira. Mungkin kalau kita hidup pada masa itu juga tidak percaya. Tetapi hari ini kita tahu dalam firman Tuhan bahwa kita semua ditebusnya. Karena itu Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh di hari-hari ini
kita meningkatkan hubungan pribadi dengan Tuhan. Jangan melakukan sesuatu tanpa sungguh-sungguh menggumuli bersama Tuhan. Terus memiliki waktu yang intim dengan Tuhan. Banyak orang mengundang seminar, saya dari pagi, siang, bahkan malam bertemu dengan banyak orang, ada banyak undangan seminar, banyak undangan webinar, semua apakah semua baik? Enggak, semua baik. Kita bisa menghabiskan waktu belajar terus, bisa menghabiskan waktu ketemu orang terus, tetapi pertanyaannya apakah kita makin dekat, makin mengenal, seperti Yohanes 17 ayat ketiga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dimanapun berada, dimanapun kawan-kawan, sahabat-sahabat mendengarkan suara saya, dengar baik-baik. Bahwa mengenal kebenaran itu membuat kita semua meninggalkan dosa. Banyak orang memikir bagaimana mengalahkan dosa ini, bagaimana mengalahkan dosa ini. Kita habiskan waktu seminar, tapi saya memilih bagaimana saya mengenal Tuhan lebih dekat lagi, sehingga saya tidak pernah berpikir untuk dosa lagi. Saya punya ilustrasi Bapak Ibu, ketika seseorang bekerja di bank, maka ada banyak hal yang harus diketahui, salah satu yang terutama adalah mengenai uang. Bagaimana mengetahui ciri-ciri uang palsu. Karena itu dia harus mengenal betul. Nah, seseorang yang pintar caranya adalah apa? Belajar sungguh-sungguh mengenal uang asli. Setiap sentuhan dan gambarnya dirasakan. Sehingga apa? Uang palsu begitu banyak terus berkembang dan ada saja. Tapi kalau dia mengenal yang asli, maka kita tahu ini palsu kalau enggak sama dengan asli. Nah Bapak Ibu, hari-hari ini banyak orang dengan Kristus, dengan juru selamat yang baru, agama baru muncul, semua muncul. Dan Bapak Ibu, yang bisa bertahan adalah kalau engkau mengenal Bapa dan Yesus yang sudah mati bagi kita. Mari kita gunakan waktu kita untuk sungguh-sungguh lebih dekat. Banyak orang melakukan seminar bagaimana mengalahkan dosa seksual. Saya katakan itu baik. Bagaimana melawan pornografi, melawan rasa cinta uang, bagaimana menghindari serakah. Semuanya bisa dilawan ketika engkau datang mendekat sama Tuhan. Dekatkan hidupmu pada Tuhan terus. Maka semuanya akan lewat. Tergantung pilihan kita. Maukah kita hari-hari ini? Jangan gunakan waktu berlalu sia-sia. Terus ada waktu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan, dengar baik-baik, tidak bisa tergantikan oleh apapun. Engkau bisa beribadah bersama-sama, engkau bisa kelihatan rohani di depan orang, engkau kelihatan keren, tetapi saya bertanya, apakah engkau memiliki hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan? Apakah engkau sungguh-sungguh mengerti setiap rahasia-rahasia yang Tuhan mau sampaikan bagimu? Semua kebenaran ada di Alkitab. Kita bisa membacanya, tetapi hikmat itu yang menuntun. Dan hikmat dimulai dari takut akan Tuhan. Karena itu mari kita semua sungguh-sungguh mengejar hikmat. Yakobus 1 ayat ke-5, engkau enggak punya hikmat minta. Amsal 4 dikatakan apa Bapak Ibu? Carilah hikmat seperti mencari harta permata. Engkau akan dilindungi, engkau akan dikasih. Yang kedua Bapak Ibu, yang terakhir di dalam situasi seperti ini. Mari kita sungguh-sungguh belajar. Yaitu apa? Jangan melakukan hanya berdasarkan yang kelihatan. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 ketika Samuel ingin mencari raja yang baru. Dia menulis, Samuel ditulis seperti ini. Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saya ulangi apa? Ujungnya. Manusia melihat yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati.
Manusia yang terbatas ini adalah melihat yang kelihatan. Kalau kelihatan semua takut, kita ikut takut. Kalau kita tidak punya uang, khawatir. Sehingga manusia mengkhawatirkan masa depan yang misterius. Karena benar orang bijak berkata apa? Masa lalu itu history, masa depan itu misteri, kita tidak tahu. Masa lalu kita bisa belajar dari Tuhan lewat kejadian yang kita alami. Tetapi yang kita hidup adalah hari ini, yaitu today. Today itu present. Present itu adalah hadiah. Yang kita punya hari ini, bilang kiri kanan, hari ini today. Present, kita hidup, mari kita syukuri. Tetapi sebagai orang percaya, jangan hidup oleh apa yang kelihatan saja, tetapi di balik itu. Hiduplah oleh sesuatu yang jauh lebih dari itu. Di dalam 2 Korintus 5 ayat ke-7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak Ibu, ini yang dibuat percaya adalah di Ibrani 11 ayat 6, yaitu iman. Segala sesuatu tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Kalau engkau hanya percaya, tabunganmu berapa sih? Bisa enggak melalui masa COVID-19 ini? 3 bulan lagi. Ada banyak orang yang di PHK. Di Amerika, angka penganggurannya tinggi sekali. Salah satu kemarin, bulan lalu dikatakan itu hampir 39,5 juta. Bayangkan Bapak Ibu, yang tertinggi pada pembagian sembako, orang-orang kaya dengan mobil-mobil mewah ikut antri. Amerika negara yang maju, semua tidak sanggup. Kalau kita melihat itu, kita berpikir kecillah kekuatan kita. Italia, Perancis, Jerman, Korea, negara-negara yang jauh lebih maju dari negara kita. Kalau kita hanya percaya apa yang kelihatan, kecillah kekuatan kita. Tetapi kita memiliki Tuhan, sekalipun tidak kelihatan dia nyata. Itulah yang kita percayai. Kita hidup, kita berjalan, bukan karena apa yang kita lihat, tetapi apa yang kita percaya. Itulah iman. Ujian yang saya suka katakan, hidupku tidak ditentukan oleh apa yang ada, tapi oleh setiap firman yang muncul, yang timbul dalam hati. Seorang pemimpin yang visioner mampu melihat membatasi tembok-tembok yang menghalangi dia. Seorang pria di rumah tangganya tidak takut ketika seluruh isi rumah tangganya takut. Kenapa? Dia sanggup menenangkan karena dia apa? Dia melihat Tuhan yang memimpin rumah tangganya. Apakah engkau menjadi bagian orang-orang yang ketakutan di masa ini? Tetapi apakah engkau melihat Tuhan di masa COVID pandemi ini? Tuhan yang begitu adil. Tuhan yang begitu penuh kasih. Tuhan yang sekali-kali dia tidak pernah bohong. Dia adalah batu karang yang teguh, yang kedaulatannya tetap mutlak dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan yang seperti inilah yang kita percaya. Tuhan yang berkata, aku sudah selesai, finish, it is finished. Dia menebus kita, dia mengasihi kita. Seperti kasih seorang bapa rela mengorbankan anaknya. Engkau sangat dikasihi Bapak Ibu. Saya undang para pemusik boleh kembali ke depan. Silakan pemusik kembali, kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita menyembah Allah yang hidup. Kita hidup bukan oleh apa yang kelihatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 2 hal yang saya sharingkan hari ini. Karena Tuhan mengasihi Bapak Ibu, dengar baik-baik. Yang pertama, fokuslah kepada Tuhan. Ya, fokus kepada Tuhan. Jangan engkau mendengar kabar-kabar tentang kedahsyatan corona, membaca jauh lebih banyak dari engkau mendengar dan membaca firman Tuhan.
Semua tentang corona, pengetahuan manusia terbatas, sangat terbatas. Tetapi para ahli sedang menyelidiki dan terus meneliti. Kita terima. Tetapi hoax jauh lebih banyak lagi. Karena itu berhenti membaca yang membuat engkau takut. Membaca informasi sebagai pengetahuan dan waspada boleh. Tapi jangan membaca hoax, apalagi menyebarkan. Tapi yang jauh lebih penting dari itu, kejarlah Tuhan. Kenali kehendak dan rencananya. Ingat dia berdaulat atas hidup. Jangan gunakan waktumu habis untuk yang lain. Tapi kejarlah Tuhan. Kejarlah kekudusan. Dan tinggalkanlah nafsu orang muda. Kalau engkau lari kepada Tuhan, maka semua dosa dan kenajisan akan kau tinggalkan. Yang kedua, berjalanlah dan percayalah atas kebenaran firman Tuhan, bukan atas yang kau lihat. Penglihatanmu bukan seutuhnya benar, tapi firman Tuhan seutuhnya benar. Penglihatanmu dibatasi waktu, dimensi, jarak, dan luas. Tapi firman Tuhan bisa dari ujung kepada ujung. Suatu yang holistik, suatu yang seutuhnya. Karena itu dimanapun kau berada, mari buang ketakutan. Masa depanmu sungguh indah di dalam Tuhan. Engkau dijamin. Bahkan kematian pun kau akan berkata seperti Paulus, di manakah sengatmu, hai maut? Kenapa? Karena begitu engkau menjadi orang yang ditebus Yesus di kayu salib, maka kehidupanmu akan berakhir kepada kekekalan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Hanya engkau mau enggak engkau berlari kepada Kristus. Kita pujikan laguku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia.